waktu Mas mulai bekerja, apakah ada kesulitan-kesulitan yang Mas hadapi setelah bekerja di sini di Belanda? Ya, waktu saya jadi pertama kali dapat pekerjaan itu saya kerja di lembaga internasional ya. Jadi bahasanya bahasa Inggris. Iya. Jadi waktu itu saya masih belum mempunyai tuntutan untuk bisa berbahasa Belanda dengan baik. Pekerjaan bisa saya selesaikan dengan bahasa Inggris, tidak ada masalah. Nah, tapi setelah kemudian saya mencari pekerjaan tetap Iya. dan saya harus berbahasa Belanda, Iya. wah itu culture shock lagi itu. Iya. Jadi kemudian saya masuk ke dalam kantor dan semua orang menganggap saya bisa berbahasa Belanda. Iya. Apalagi waktu saya wawancara kan agak bluffing waktu itu ya. Wawancara lamaran pekerjaan itu kan kita bisa berlatih dulu kan. Iya, Ini iya, yang iya. akan kita ceritakan gini-gini. Nah, waktu itu saya berlatih di rumah Iya. sehingga lancar gitu ya. Nah, ketika saya diterima dan mulai bekerja, kemudian saya langsung dikasih telepon, suruh nelpon klien-klien, tanya tentang ini itu dan saya panik gitu sebenarnya. Nah, di rumah kan saya ada partner gitu ya. Setiap kali saya kirim SMS ke dia gitu. Kalau saya mau tanya tentang status ini saya ngomong apa dalam bahasa Belanda gitu. Itu berarti yang dipekerjakan dia atau Mas? Dia seharusnya dapat separuh dari gajinya. Itu sampai berapa lama Mas harus terus-menerus mempekerjakan partner? Itu kontrak 3 bulan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu saya sering, misalnya saya mau kirim email gitu ya, ke klien gitu ya, sebelum saya send saya kirim dulu ke dia gitu. Gini-gini saya ngomongnya ini oke apa enggak gitu ya. Dia selalu mengkoreksi dan ketika saya melihat bahwa betapa banyak sekali koreksi-koreksinya, itu membuat saya itu semakin tidak percaya diri gitu loh. Cara mengatasinya itu gimana, Mas? Cara mengatasinya ya setelah itu ya saya harus belajar bahasa Belanda lagi. Saya tahu bahwa ini kelemahan saya ada di situ gitu loh. Lalu Mas ambil kelas lagi? Saya ambil kelas lagi itu yang lebih advance gitu ya istilahnya. Tapi berapa lama itu Mas? Itu saya ngambil beberapa bulan itu kayaknya itu lupa. Saya bayar sendiri itu. Nah terus kemudian saya memberanikan diri untuk melamar pekerjaan di tempat yang lain gitu. Memang bahasa Belanda saya sudah sedikit membaik, tapi masih tetap struggle itu. Ketika waktu itu saya di tempat pekerjaan yang baru, saya ditaruh di reception. Jadi harus ketemu dan bicara dengan orang, telepon datang gitu ya. Saya harus bayangkan kita ngobrol seperti ini aja kalau dalam bahasa Belanda kan sudah susah ya, apalagi harus tidak ketemu orangnya. Face. Komunikasi lewat telepon itu itu keringat dingin terus setiap hari. Waktu itu gimana Mas? Turun nggak tuh berat badan? Itu pokoknya itu stres. Tapi ya bagaimanapun juga ini kenyataan ya. Kalau nggak saya hadapi, ya saya nggak akan bisa hidup di sini. Gitu. Selain kelas advance yang Mas ambil itu, ada lagi yang lain Mas lakukan untuk bisa memperbaiki bahasa Belanda Mas pada saat itu? Sebanyak mungkin dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun bahkan juga Oke, Mas, kalau kita ngomongin soal gaji, itu cukup nggak Mas untuk hidup sehari-hari, atau mungkin apakah ada cukup uang untuk bisa pulang ke Jogja nengokin orang tua? Kalau di Belanda itu enak, ya keuntungan bekerja di Belanda itu kan karena standar gaji itu sudah ditetapkan dan dipantau oleh pemerintah. Jadi gap antara gaji terendah dengan gaji tertinggi itu tidak terlalu jauh. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu dan setiap perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk mematuhi standar gaji yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, dengan standar itu sebenarnya pemerintah itu. Terima kasih sekali sudah mengunjungi Vlog Suci. Kita akan lanjutkan wawancara ini ke bagian ketiga atau bagian terakhir dari wawancara.
setelah beberapa jam ke depan. Jangan lupa subscribe. See you later. Bye.